selesai. Saya belum selesai. Jangan emosi, tenangkan diri Anda. Yang saya sampaikan ini adalah siapa orang banyak di luar Yahudi yang kemana-mana memakai nama Yesus Kristus. Tuhan jadi bayi, pakai modal nama Kristus dijual. Tuhan dibunuh manusia, pakai modal nama Yesus Kristus. Tuhan kemudian membatalkan hukumnya sendiri, pakai nama Yesus Kristus. Tuhan membatalkan perjanjian kekalnya dengan Bani Israel, pakai nama Yesus Kristus. Tuhan yang melarang kemudian membunuh orang benar, ternyata membolehkan membunuh orang benar demi orang-orang berdosa, juga dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memblokade kemudian kedudukan Tuhan sebagai Tuhan yang ahad, yang bukan manusia menjadi manusia, yang ahad menjadi tiga? Itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Siapa di antara keempat golongan ini? Jawab dengan jujur. Ya, silakan Mbak Vita, gantian ya, gantian. Ya, kan saya sudah bilang kalau Paulus itu ajarannya sama dengan Yesus, dan juga di dalam mengenai penebusan, dan juga Paulus mengetahui standar moral Elohim. Ada itu di PT saya, maksudnya ada di profil saya sudah tulis mengenai apa yang Paulus ajarkan. Jadi Paulus tuh mengerti ya standar moral Elohim, seperti apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, seperti harus jujur, harus tidak boleh berbuat cabul, zina, homoseks, banci, dan penyembahan berhala. Itu semua Paulus yang beritahu. Jadi kami tahu kalau Paulus itu tak mengetahui apa artinya hidup kudus. Tapi apa yang diajarkan Muhammad? Muhammad malah hidup dari menjara. Kemudian juga ia memerintahkan poligami kalau bisa adil. Nah, berarti kan perbuatan hidung-hidung belang itu disahkan dengan perintah. Kawinilah 1, 2, 3, 4, atau kalau kamu tidak bisa adil, kawinilah satu saja. Itu perintah loh. Nah, itu kan hidung belang bergembira karena perbuatannya itu disahkan dengan perintah itu. Jadi kesimpulannya, orang yang mau percaya kitab yang perintah seperti itu ada golongan hidung belang, ya kan? Sudah ya, sudah Kak Vita. Agak ramai Kak Vita. Ya, saya sudah mau ya. belak-belakan ya, saklek terus terang supaya kalian tuh kan kalau nggak disaklekin, kalian itu malah banyak pelintat-pelintot. Saya nggak mau ada pelintat-pelintut. Saya mau jelas aja, langsung clear. Ya sudah ya, Kak Vita agak noise. Ya silakan Gurunda gantian. Saya tidak peduli EGP dengan kebutaanmu terhadap Islam. EGP, nabiku Nabi Muhammad tidak pernah membawa nama Yesus Kristus. EGP, Islam menyebar, bukan menjajakan nama Yesus Kristus. Gak peduli tuduhanmu yang membabi buta itu, meski tingkat penyakit AIDS itu betul-betul valid informasinya, dianut oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama seperti Anda. Rumah-rumah ibadah yang di dalamnya dinikahkan manusia sejenis laki sama laki perempuan, itu di agama Anda. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu, penyakit AIDS itu dari ente, dari agama ente. Saya tidak peduli itu. Yang saya sekarang tanya, orang banyak yang keliling dunia memakai nama Yesus Kristus, kemana-mana Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Di luar Bani Israel itu siapa? Mereka adalah kelompok penyesat. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu, kau mengatakan orang lain kemudian buka hijab, tapi kau nggak pakai cempak. Percuma.
Ini yang kita bahas sekarang. Siapa penyesat? Siapa anak-anak setan itu? Siapa anak-anak setan? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Menggantikan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan memakai nama Yesus. Itu siapa? Menggantikan Tuhan yang satu menjadi tiga. Itu siapa? Menggantikan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia menjadi manusia. Itu siapa? Menggantikan Tuhan tak serupa dengan apapun menjadi Tuhan keluar dari kubur. Itu siapa? Menggantikan sunat menjadi tidak sunat. Itu siapa? Babi haram menjadi tidak haram. Itu siapa? Hari Sabtu menjadi hari Minggu. Itu siapa? Tunjuk, perkara selesai. Siapakah penyesat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Hindu, Buddha, atau penjajah Belanda masuk ke Indonesia bawa nama itu? Jawab dengan jujur, jangan gengsi. Silakan. Paulus tidak pernah menyesatkan, dia malah mengorbankan banyak hidupnya di susah ya. Pakai data kayak kita. Oh iya, tapi ada sih. Nanti saya tulis di VT saya deh bagaimana Paulus menderita. Karena sekarang nih saya juga nggak bisa lama-lama. Cuman karena saya masih ada kesempatan, ya udah saya jawab ya. Jadi nanti di VT saya akan beritahu di mana ayatnya bahwa Paulus itu menderita untuk menyebarkan Injil. Begini, Paulus itu ya, kenapa kita bisa yakin itu dari tulisan-tulisannya itu kelihatan benar. Kalau Paulus itu mengetahui benar apa itu standar moral. Dan saya merasa heran kalau Paulus itu diserang ya. Hanya karena memang hukum baru itu berbeda dengan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum baru itu tidak membuat ritual-ritual. Misalnya kalau hari Sabat kamu nggak boleh memetik bulir padi, nggak boleh kerja apa-apa. Nah kalau di hukum baru itulah sebabnya kenapa Yesus disebut Tuhan hari Sabat, karena Yesus yang merupakan penguasa yang menentukan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Jadi bagi Yesus menolong orang misalnya boleh dilakukan pada hari Sabat. Sedang pada hukum Taurat tidak boleh, mereka tidak boleh bekerja apa-apa gitu pada hukum Taurat. Jadi banyak yang di hukum Taurat yang saya sebenarnya tidak begitu familiar ya. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu loh. Yang terlalu detail-detail, tapi kayak guru-guru imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat terlalu melebih-lebihkan dan memperhatikan detail orang, nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi itu sebenarnya bukannya dosa gitu loh, bukannya dosa. Dan mereka bergaya dengan jubah-jubah dan mengkritik orang, nggak boleh ngelakuin ini, kamu nih nggak cuci tangan sebelum makan, kamu memetik bulir padi. Dia tuh suka mencari-cari gitu loh ya. Itu maksudnya. Jadi hukum baru ini yang dibawa Paulus ya, yang dibawa Paulus meniadakan hal itu bukan berasal dari Paulus, tapi berasal juga dari kejadian antara Yesus dan murid-muridnya ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Mereka tuh pernah menghadapi gitu. Jadi terus ada orang mau melempari batu ketika seorang wanita berzina. Kata Yesus, siapa yang tidak pernah berdosa haruslah pertama yang melempari batu. Jadi di sini kalau ketahuan berzina itu orang tidak boleh menghakimi sendiri, maksudnya begitu ya. Sudah ya. Seperti dulu. Ya, sudah, silakan Bruna, walaupun jawabannya tidak nyambung dengan soal. Oke, saya mau bertanya untuk membuktikan bahwa kalian itu adalah penyesat. Di Kristen kalau ada orang yang kemudian ketahuan berzina, apa yang Kristen lakukan terhadap orang tersebut? Jawab. Ya di sini
mungkin Kok menyerahkan mungkin? orang tersebut. Ya karena saya belum pernah tahu kejadian Kok mungkin? itu. Saya tidak pernah Kok tahu. mungkin? Kok Saya tidak mungkin pernah tahu. kalau Kristen ketahuan berzina, apa yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap pelaku tersebut sesuai dengan ajaran Bible? Dihadapkan ke Mana dihadapkan dalilnya? ke orang yang Tadi katanya berwenang. dimaafkan. Saya tidak pernah bilang dimaafkan. Terus tujuannya Itu kan- tadi Anda menunjukkan wanita yang berzina itu tidak diapa-apai Yesus, maksudnya berzina aja, nggak usah ada hukumnya gitu, hukum kasih. Maksudnya hal itu harus diserahkan ke yang berwenang, jangan mereka Yesus menghakimi tidak menyerahkan sendiri. kok. Yesus tidak menyerahkan kok. Dia kan sebagai yang berwenang, jadi dia yang memutuskan. Nah, apa keputusan Yesus? Ya, Ya Dende. coba dibaca, Ya ayat cobalah. itu. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan lempari lebih duluan. Terus apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Ya, pergilah Ada ayatnya? dan bertobatlah. Ya, nah itu Begitu yang aja. Yesus, penanganan Begitu aja Yesus kalau di seperti Kristen. itu. Begitu aja kalau di Kristen, kalau ada pesina, pantasan banyak pesina di kalian. Pantas saja. Dan satu hal nih, tak kasih kalau Anda dari tadi memuji. Kenapa di Amerika itu ada Bible khusus untuk gay? Karena ajaran Paulus. Di mana Bukan, Paulus melegalkan itu? Dengarkan. Saya kasih data. Ya kamunya, karena kau hidup di tengah-tengah umat Islam. Coba kau hidup di tengah mayoritas kalian. Dengarkan baik-baik. Galatia 3, nomor 26 sampai nomor 28, nomor 29. Apa kata Paulus di sana? Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa, anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang mereka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Apa itu maksudnya? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos, janji dewa. Jelas kalau ada yang nyamar-nyamar keturunan Abraham, keturunan Yakub, tapi bukan dari keturunan Abraham, keturunan Yakub, maka dia adalah jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9. Kembali kepada tema saya. Siapa orang banyak yang berpalsu-palsu ria, bermulut manis, memakai nama Yesus, duduk di tempat kudus, tetapi mereka adalah penyesat. Di luar Yahudi, yang memakai nama Yesus Kristus untuk dia jual kemana-mana untuk melegalkan ajaran nenek moyang mereka penyembah dewa-dewa, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Jujur, nggak usah kemana-mana ente. Kalau nggak tahan mundur, suruh naik ke sini pendetanya. Terakhir ya, soalnya saya juga udah mau selesai kan. Jadi begini, Paulus tidak akan melegalkan seperti yang orang kawin sejenis, itu bukan dari Paulus, itu dari keinginan mereka sendiri, dari gereja yang memang memiliki paham salah. Itu bukan salah Paulus. Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka itu saya melihat Paulus dan perjuangannya, itu Paulus patut dijadikan istilahnya pantas diacungi jempol usahanya untuk menyebarkan Injil, sampai terus menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Paulus adalah rasul yang baik dan dikasihi orang Kristen. Dia adalah seorang pejuang yang untuk menyebarkan Injil. Dia juga tahu hidup kudus dan mengalami banyak penderitaan, siksaan untuk menyebarkan Injil dan menghadapi orang-orang di sidang yang didatanginya seperti Galatia dan Korintus dan yang lain-lain. Jadi Paulus itu adalah rasul yang dikasihi orang Kristen karena dia itu tidak seperti Muhammad yang tukang kawin kemudian perintah poligami kalau bisa adil. Itu pokoknya Rasul Paulus, saya akan bela dia
siapapun yang bilang dia itu penyesat lah atau beginilah, saya tahu benar dari tulisan-tulisan Paulus itu dia adalah rasul yang dikasihi orang Kristen. Oke, sudah cukup? Oke, saya kasih legalitas dari Paulus bahwa boleh kemudian menikah dengan batu, pohon, monyet, kambing, binatang apapun, apalagi kalau hanya sejenis saja. Kita kasih dalil di dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Tadi udah jelas ya bahwa tidak. Oke, segala sesuatu diperbolehkan. Titik. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu. Dalam hal apa? Segala sesuatu. Terus? Segala sesuatu. Ya, selanjutnya. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, menguntungkan orang lain. Jangan lagi kamu mau diperbudak dengan aturan-aturan. Galatia 5 nomor 1. Sekarang kita ini adalah Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang dibenarkan karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak boleh. Hukum Taurat itu sampah. Itu perintahnya Paulus tuh. Tidak boleh lagi kemudian. Kolose 2 nomor 9, Ibrani 1 dan seterusnya, Ibrani 6 dan seterusnya. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini yang menjadi legalitas. Kenapa? Di negara-negara mayoritas Oten itu boleh kawin sama kera, sama anjing. Apalagi kalau hanya sesama jenis. Jangan sok cantik kalian, jangan sok paten. Materi saya bukan personil, materi saya orang banyak. Orang banyak yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Jangan kau nyerang-nyerang Nabi Muhammad. Yesus itu mengajarkan poligami tak terbatas. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Boleh menikah sampai 1 juta pun boleh. Itu ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Penipu. Yesus tidak Siapa yang bilang penipu? begitu. Silakan kau buka Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Oh, maksudnya begini. Kalau Maksudnya begini, udah kau turun, kau istirahat, kau kawin lagi, kau cari monyet, jadikan suamimu. Saya bertanya sampai 4 kali, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana, ngaku anak-anak Tuhan, ngaku pewaris Tuhan, pewaris surga. Itu siapa? Hah? Siapa itu? Bukan orang Yahudi sok paten, pengikut Yesus, prat. Pengikut makhluk kuburan kali. Yesus itu justru minta muridnya agar waspada kepada kalian. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus? Bleh, memuntah. Siapa? Ayo, andai saja Indonesia penuh dengan orang Yahudi, kemudian datang orang Kristen dari Barat membawa-bawa nama Yesus, ditendang atau diludahin? Pilih, ditendang atau diludahin? Diludahin atau ditendang? Hah? Kalau di Indonesia ini orang Yahudi semua, terus kemudian datang agama dari Barat memakai nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dengan menempelkan kitabnya, terjemahan kitabnya Yahudi, diapain? Ditendang apa diludahin? Dua-duanya paman. Oh, dua-duanya. Jangan so cantik kalian. Dulu boleh kalian tampil, oh kami ini adalah Yahudi rohani loh. Sekarang nggak bisa lagi. Kalian udah ketahuan, ternyata kalian itulah yang harus dijauhi sama Yahudi. Kalian itu yang harus dijauhin oleh Yahudi karena mereka mendapatkan nasihat dari guru Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku
tetapi mereka adalah serigala yang buas, mampus. Ayo silakan suruh pendetamu ke sini. Jangan cuma bisa di gereja. Suruh keluar kandang gereja pendetamu itu tes ombak. Tes ombak. Silakan Kanita, dibuka mic-nya dulu. Jangan cuma di tempat nyaman aja. Akhir bulan kumpul kalkulator. Ayo dong, keluar, tampil, perlihatkan sisi kebenaranmu di depan jemaatmu. Jangan jemaatmu jadi bulan-bulanan kayak gini. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus dengan tujuan menyesatkan banyak orang yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus? Itu siapa? Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Kalau kami umat Islam tidak mungkin. Kami hidup di saat sekarang. Penyesat itu ada di abad pertama, datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, memakai nama Yesus, tapi mereka bukan dari kelompok murid Yesus. Itu siapa? Sampai-sampai gerejanya, sampai-sampai kerajaan mereka itu berubah wajah. Yang tadinya kerajaan Imperium Romawi berubah menjadi kerajaan Katolik. Aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia jika engkau tunduk menyembah aku. Kerajaan terbesar, kerajaan Roma, tunduk sama dia. Yesus yang asli nggak mau terima. Aku nggak mau terima. Malah Yesus asli mengajarkan yang menjanjikan kuasa dunia itu agar menyembah hanya kepada Allah saja. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit, pedis, perih. Memang untuk sembuh butuh obat yang pahit. Lanjut teman-teman. Ya, Lim Biskit, selamat siang. Lim Biskit, selamat siang. Reza, selamat siang Reza. Reza, selamat siang. Marah-marah. Reza, selamat siang Reza. Waduh, malah ngomong sendiri nih. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan minta permintaan di multi. Jangan hanya komentar aja di bawah. Ayo naik. Ayo naik teman-teman Kristen. Aduh, modal komentar aja. Ayo tunjukkan pesonamu. Ayo silakan teman-teman Kristen. Waduh, kok modal komentar aja ya. Jangan lupa teman-teman di support dengan teks layar teman-teman ya, biar pemahalnya kokoh. Pancing aja Gurunda. Aku tugaskan kalian pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku.
Jangan kau biarkan satupun lolos dari mereka. Itu adalah sumpahku kepada Yang Maha Kuasa, bahwa aku akan menyesatkan seluruh umat manusia, kecuali mereka yang ikhlas. Ketika Tuhan memerintahkan jangan makan babi, yang ikhlas untuk tidak makan babi, aku tak sanggup menggodanya. Tapi yang suka makan makanan yang diharamkan, mereka adalah saudara-saudaraku. Pergilah, kuasa kegelapan akan menguasaimu. Pergilah, pergilah wahai dumpala. Oke, saudara-saudara Kristen, bantah argumentasi saya. Bantah. Jangan cuma bisa meringis. Bantah. Bantah. Carikan saya kelompok banyak yang pakai nama Yesus kemana-mana. Silakan. Islam kagak. Ayo. Hindu kagak. Buddha kagak. Ateis kagak. Ayo. Silakan. Siapa yang keliling dunia pakai nama Yesus dengan mulut manis? Kami anak-anak Yesus lo. Kami anak-anak Tuhan lo. Anak Tuhan. Yesus berkata, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kasihan. Ayo, lembutkan hati kalian. Belajar. Sudah tiba saatnya kalian belajar. Mumpung kami ada gratis, gak ada perpuluhan bayar, gak ada. Tinggal mendengar, gunakan akal sehat, lihat datanya, apakah betul. Setelah itu silakan ambil sikap. Maksudnya batuknya itu apa? Minta santunan. David, selamat siang. Sumbangan. Assalamualaikum bang. Turunkan aja bang yang kalau kagak berani itu bang. Hah? Bantah Islam. Islam saya yang nggak mau, yang nggak berani itu Kristen, turunkan aja bang, biar orang lain naik. Oh iya. Thank you saudara Daud. David. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti, selamat siang Rangkuti. Rangkuti. Waduh, Rangkuti selamat siang. Rangkuti, saya turunkan ya Rangkuti ya. Ya silahkan teman-teman teruskan. Misteri Didi Petet. Mana hotennya? Masa 1800 nggak ada hoten? Beraninya cuma komentar di bawah. Aduh, Salite ya. Apa itu? Ayo. Otocing, selamat siang Otocing. Otocing, selamat siang. Iya, agamanya apa bang? Ya, Agamanya apa? saya Islam.
Oh iya, mohon maaf bang, saya cari yang Kristen. Oh iya iya. Ya oke. Mohon maaf saya turunkan ya. Teman-teman ada dua slot buat Kristen ya. Silakan minta permintaan di multi. Jangan hanya modal taping aja teman-teman ya. Bantah. Generasi Gurunda itu bangka. Silakan. Kalau punya nyali silakan yuk. Alitia sudah nggak ada nyali dia. Yang Islam mohon jangan minta di multi dulu ya teman-teman. Nama Ismail itu kan berarti Islam, tapi nggak tahu juga deh. Bande, ayo silakan naik Bande. Bande kalau nggak salah ini Bande ini Kristen, silakan naik. Bang Bande, naiklah. Bantah Paulus penyesat, bantah. Aduh, udah nggak ada yang berani naik, Gurunda gimana ini? Itu bukti kemenangan. Tanda-tanda kemenangan. Ya kan? Mereka mundur 5 langkah untuk nyusun siasat. Apa siasat yang muncul nanti? Nyerang hadis palsu, nyerang pribadi Nabi Muhammad. Tapi data di Bible dilupakan. Jadi seperti orang yang sedang main bola ya, gawangnya sudah pada naik semua tuh, penjaga gawang udah naik ke atas mau menyerang, tapi bola pas ada di depan gawang sendiri. Pasrah, hanya bisa menyerang tapi kebobolan terus. Nggak bisa bertahan, mungkin mana bertahan? Semua yang dibahas, semua yang disampaikan betul. Mau bertahan, bukan loh, bukan kami yang banyak yang memakai nama Yesus. Lalu siapa? Hindu. Aduh, parah. Sulit, memang sulit. Maka yang mereka pikirkan sekarang itu bagaimana bisa menghentikan Bang Zuma ini. Cara jitu menghentikan dia ini kayak mana ya? Saya undang ternyata naik juga akhirnya ya. Bang Roma, silakan Bang Roma. Saya undang di luar menonton memang. Bang Roma, selamat siang Bang Roma. Selamat siang, assalamualaikum. Waduh, waalaikum. Silakan, temanya sudah ada ini. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu yang pasti adalah datangnya dari padang gurun. Tinggalnya bagus. Datanya. Bagus. Ya. Setuju. Dan membalikkan kebenaran. Setuju. Klaim. Ya. Setuju. Klaim bahwa dirinya merupakan kesinambungan para nabi-nabi terdahulu. Padahal setuju. sangat jauh. Cara hidupnya, pesan-pesannya jauh dari apa yang sebelum-sebelumnya Nabi sampaikan. Oke, sudah. Kita masuk ke dalam tema. Baik, tak ajarin dulu pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan penyesat itu berasal dari padang gurun. Kita bacakan dalil ya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Saya ulang, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Dalam bahasa Ibrani Damesek. Padang gurun dalam bahasa Ibrani itu jelas dikatakan dengan kata midbar.
Midbar. Midbar Damesek. Jadi padang gurun itu Damsik. Kata Yesus di dalam Matius 25, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26, jika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kalau ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Damesek adalah Midbar. Midbar padang gurun. Damesek, Damsik. Padang gurun, Damsik. Siapa yang pernah ke padang gurun Damsik dan mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa, saudara Roma? Silakan. Siapakah engkau Tuhan? Itu Paulus katakan setelah mengalami peristiwa melihat cahaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Sebut nama. Di padang gurun enggak? Saya ulang lagi. Siapa yang pernah menuju Damsik dan mengaku bertemu dengan Kristus di sana? Jujur, silakan. Paulus. Itu Paulus mengambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan. Oke. Jadi sementara ini ketika Yesus berkata, sabar. Jadi ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada kemudian Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Kamu di situ Bani Israel yang mengaku pernah bertemu Yesus menuju Damsik, itu adalah Paulus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, bolehkah percaya Paulus? Jawab. Silakan dijawab, Bang Roma. Mohon maaf, di sini agak berisik banget nih, berisik. Enggak. Enggak ada berisik. Ya, Yesus kan nggak pernah memberi komentar atau apapun terkait dengan Paulus waktu masa hidupnya ya, nggak pernah sampai kemudian dia naik ke surga. Lalu, nah disitulah kemudian waktu Paulus secara getol penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Yesus, disitulah dia kemudian ambil surat kuasa untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang ada di Damsik. Nah di tengah perjalanan itu baru dia ketemu. Nah itu baru mulai antara Yesus dengan Paulus gitu loh. Dia nggak pernah. Baik teman-teman. Caranya untuk mematahkan argumentasi orang kayak gini, kita ambil dari mana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Dia mengakui bahwa sebelumnya Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nanti bertemu Yesus ketika menuju ke Damsik, padang gurun kan ya. Nah sekarang caranya mematahkan dia gimana? Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Aku harus pergi supaya penolong lain itu datang, yaitu penghibur atau penolong lain. Pertanyaan saya, menurut Yesus, dia harus pergi supaya yang datang itu siapa? Siapa yang harus datang sehingga Yesus harus pergi? Silakan. Yang dimaksud di situ kan Roh Kudus, tapi itu untuk semua orang. Yang datang menurut dia, sabar sudah. Yang datang menurut Yesus adalah Roh kebenaran atau penghibur.
Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Adakah Yesus mengatakan yang datang adalah Yesus? Nah, itu kan kasus khusus. Kamu seperti nabi. Kena diginjal, teman-teman. Seperti kena Tuhan diginjal. menebui seorang nabi seperti misalkan Yang datang setelah aku harus pergi. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang kepada kamu. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memang ada yang datang memakai nama Yesus, ada. Itu tapi penyesat. Ya, itu kedatangan Roh Kudus kepada orang-orang, sifatnya Roh Kudus komunal. itu kan Sifatnya komunal. Kalau kepada Paulus itu sifatnya ya personal. Gitu loh. Jadi waspadalah. Kalau personal itu yang kena. Kalau personal itu yang kena tadi. Kalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, itu kena dia. Itu jangan kau percaya. Paulus kena. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepadanya adalah Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang datang memakai nama aku itu penyesat. Karena yang datang setelahku itu adalah orang lain. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi. Kalau yang asli datang, Yesus yang datang dunia kiamat. Maka yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, dua kandidat sebelum dia datang kedua kalinya. Siapa itu? Seorang penolong lain. Yang kedua Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa tadi? Siapa tadi? Siapa, Dek? Yesus. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang banyak? Siapa? Itu dia memberitakan tentang Yesus, bukan kemudian dia mengaku-ngaku Yesus. Pertanyaannya, Tidak usah berbelit, tidak usah melilit lidah, udah ketahuan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, setelah itu siapa yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi? Mereka menjual Yesus, tapi mereka bukan orang Yahudi. Itu siapa? Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk mengajak orang lain menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu siapa? Yang datang ke Nusantara melalui penjajah, memakai nama Yesus, memurtadkan orang, membaptis orang, itu siapa? Padahal mereka bukan orang Yahudi. Mereka kelompok luar dari Yahudi. Sebenarnya Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Ada sekelompok orang yang datang memakai namanya dan berkata Yesus itu Kristus loh. Mari kita tuhankan dia loh. Dia adalah penebus dosa kita loh. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia loh. Itu siapa? Siapa penyesat ini? Yang harus dihindari oleh murid-murid Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini yang menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Siapa itu di luar Yahudi? Kaliteng paman. Kalau bukan Kristen lalu siapa yang pakai nama Yesus kemana-mana? Mungkin bukan Kristen, mana tahu bukan. Oke, bukan Kristen. Lalu siapa? Karena itu harus digenapi. Yesus mengatakan itu harus digenapi. Banyak orang berarti harus terjadi. Akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib terjadi. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau wajib terjadi, satu-satunya kandidat hanya Kristen. Semua datang besok. Ayo,
Yang kuat pegangannya, yang kuat, yang kuat. Yang kuat saudara-saudaraku. Ini jemaat-jemaat mingguan ini yang kuat. Gunakan akal sehat, gunakan data, lihat secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jangan karena kami Islam yang menyampaikan data akuratnya kalian tolak. Tetapi kalau sesama kalian menyembunyikan ajaran yang benar-benar valid di dalam kitab kalian, kalian malah percaya. Ayo, Bang Suma penyesat boleh, silakan. Anda mau menyurahkan saya penyesat, silakan. Nabi Muhammad penyesat, silakan. Silakan aja. Tapi kalian masih manusia kan? Kalian masih makan tahu tempe kan? Kalian masih bisa diajak diskusi kan? Otak kalian belum bernanah kali kan? Boleh nggak kita diskusi? Boleh. Kalian orang cerdas kan? Cerdas. Ayo, lembutkan hatimu, gunakan akalmu, lihat data dalam Bibelmu, baca, telaah, dengarkan, ambil keputusan setelahnya. Ayo. Dulu enak. Oh, kami ini anak-anak Tuhan. Tak ada keselamatan di luar Dia. Oke, dulu banget. Dulu sebelum ada para apologet Islam. Boleh kalian menjual, boleh kalian memurtadkan, boleh dulu sebelum kami ada. Sekarang tak ada lagi jalan. Ke sana, kau ke sini, kau ke sana, ke sepak, ke sini, ke tepak. Tak ada bantahan. Yang muncul Edis, yang muncul RK, yang muncul Sidik King, yang muncul Christian Prince. Apa itu? Mereka tidak melakukan bantahan terhadap apa yang kami ungkap di Bible. Mereka hanya menyerang tanpa ilmu kepada Islam. Padahal untuk mengetahui Islam kudu wajib paham ilmunya, bukan hanya modal terjemah. Sedangkan untuk mengetahui Bible tak ada disiplin ilmu yang harus dikuasai kecuali mampu mentafsir, mengeksegomai atau melakukan hermeneutika. Kaidah hermeneutika itu apa? Akal. Apalagi data, apalagi penyerapan, apalagi bagaimana menganulir pesan, apalagi pemahaman logika sederhana, apalagi yang terakhir filsafat. Lalu selebihnya ada? Nggak ada, Cak Kangkung. Nggak ada. Maka lumpuh total. Satu-satunya alat untuk bertahan menghujat, menista. Menghujat, menista. Nabi Muhammad dituduh blah, Nabi Muhammad dituduh blah, Allah Subhanahu wa taala dituduh blah, Al-Qur'an dituduh blah. Apa dasar pijakan ilmunya? Nih merica itu merjahe, nggak ada. Cuman kebencian, cuman kepanasan, sarang kuasa gelap diobrak-abrik sama Bang Suma dan tim. Emosi ajanya, kebencian. Tapi ada yang lain. Wah, kalau ini mah belut listrik yang dikasih roh. Ini satu itu ya kalian yang bahas agama tidak perlu dibahas, bro. Kalau begitu ngapain Belanda capek-capek datang ke Indonesia? Di Indonesia banyak orang yang bahas agama padahal tidak punya ilmunya. Ya terus ngapain Belanda harus ajarkan agamanya ke Indonesia? Ngapain? Untuk mengetes apakah orang di Indonesia berarti menyesatkan kalau begitu logikamu. Karena Belanda datang menjajah sambil menjara dan juga mengajarkan agama, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur. Saya tawarkan kamu mau ambil ini tidak? Kau sama udah kau bego kalau kau mau ambil, kau tidak punya otak. Ya, mampus sana. Kalau hanya menawarkan secara langsung mau masuk, itu enggak apa-apa. Ini caranya menyesatkan, berpalsu-palsu ria. Berpenampilan Islam. Kitabnya dibuat semirip-miripnya Al-Quran, sampulnya disebut Al-Kitab. Dewanya disebut Allah, pendirinya disebut Rasul. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menjebak, karena kata Yesus mereka ini adalah penyesat. Waspada kepada mereka, waspada.
Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Di luar Yahudi yang menggenapi itu cuman aliteng. Orang Yahudi dipesan oleh gurunya Yesus agar waspada kepada aliteng, bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah mengenal mereka, tapi mereka kemana-mana pakai nama Yesus. Yesus Tuhan, turun jadi manusia. Tuhan Yesus, Yesus. Ya, muak aku dengarkan. Kenapa? Karena kalian tidak mau belajar. Kalian itu tidak mau mengerti. Bibelmu itu yang kemudian menumpahkan isinya. Penyesat itu dari luar Yahudi memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang banyak. Selain Kristen siapa lagi? Siapa selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus untuk memurtadkan orang-orang Islam? Untuk mengajak orang-orang luar Kristen masuk Kristen itu siapa? Ada selain kalian? Ada. Ada kekuatan di atas muka bumi ini, ada. Selain Kristen yang menyebar ke seluruh pelosok bumi, membawa-bawa nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, kebaktian pakai nama Yesus, ibadah minggu pakai nama Yesus, Natalan pakai nama Yesus, makan babi pakai nama Yesus. Itu siapa? Di luar Yahudi. Siapa penyesat itu? Dibuka Don, mionya Don. Waduh, si Don ini berbeda orang makanya orang tinggi dibilang tinggi biasa saja, dibilang pendek tersenyum. Orang pendek dibilang tinggi tersinggung, dibilang pendek marah-marah. Agama tidak perlu kau hidupkan. Iblis ketika disebut iblis marah nggak iblis? Iblis ketika disebut hei iblis marah nggak iblis? Anjing ketika dipanggil hei anjing marah nggak anjing? Monyet ketika disebut monyet marah nggak monyet? Begitu juga penyesat. Kalau penyesat udah disebut penyesat tidak akan marah. Dia marah justru karena dia mengatakan waduh penyamaran saya udah ketahuan. Orang banyak yang menyesatkan yang memakai nama Yesus itu cuma kelompokku. Apakah agamamu langsung jadi benar? Apakah kau mau berdebat atau mau curhat? bantah Don. Oke, mau debat diskusi. Kalau tahu aturan debat ya. Apakah orang berilmu? Kalau kau orang berilmu, kau tahu aturan debat. Jangan pura-pura bodoh, jangan saya tahu kamu. Saya minta Anda menelan kata-kata Anda sendiri. Oke, kita mulai. Ya, di dalam agama saya, orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Dalam agama saya. Jangan bahas itu, kalian pingsan nanti. Di dalam sabar, saya belum. Harus langsung dengan dalil, jangan omong-omong. Belum. Sabar dulu dong. Jangan emosi. Gimana sih? Katanya intelek, katanya pintar. Gimana dong? Sabar. Kita diskusinya itu yang bagus, tertata, pakai data supaya tidak ada kemudian cocokologi. Kita cocokologi. Dengarkan, jangan emosi, santai aja, relax. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim jelas dikatakan bahwa iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Di dalam Al-Qur'an saya, orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawannya iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu dalam Quran saya. Wa ikhwanuhum wa yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun wa iyaduna illa syaitanum marida. Orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan dan mereka hanya menyembah iblis. Itu dalam Al-Quran. Kalau dibahas itu nanti kau sakit sekali. Nah, sabar dulu. Saya ambil dari Bible, dari ajaran Yesus. Yesus berkata kepada Yahudi agar Yahudi muridnya waspada kepada orang yang datang dengan misi penyesatan, memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Nah, penyesat dalam Islam itu adalah orang kafir. Penyesat kemudian dalam ajaran Yesus adalah orang di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Silakan. Kenapa saya jawab pertanyaanmu itu, sedangkan pertanyaanmu itu kopi dalam Al-Quran yang kamu tidak tahu sendiri tafsirnya. Nah, nangis kan teman-teman? Nangis. Nangis apanya kamu? Nggak ada jawaban. Tidak Mau diskusi apa enggak? Mendingan sama saja. Oh, Tidak ada. silakan Bang, pakai data. Saya Tidak ada. dengan Bang Suma ya. Tidak ada. Enggak ada. Perlawanan Saya data ya. Cuma meriang aja, meriang. Al-Quran Meriang. dengan Aduh, kitab agama ini- lain ketika kamu benturkan tidak akan Ini bukan diskusi namanya ini. sejalan. Kalian hanya mau berdebat tentang agama percuma, tidak akan langsung orang jadi mualaf. Ya udah, kau berdebat di gereja tentang sempak, harga sempak kalau gitu. Aduh. Sebentar dulu Rames ya, sebentar Rames. Saya sapa Jack Pilih. Selamat siang Jack Pilih. Jack Pilih, selamat siang. Saya turunkan ya. Silakan Rames. Ini ya. Ya, jadi Bang Suma, siapa penyesat itu? Berarti kita harus lihat ya. Mari kita lihat tentang penyesat. Siapa yang menyesatkan dalam menafsirkan? Kok dalam kita lihat, saya menafsirkan? pengen, ya, saya pengen, ini saya bahas tentang apa, pelut penafsiran dulu. listrik ini kalau ngomong nggak pernah benar. Sebentar, Nggak pernah benar kalau yang ngomong. jangan begitu Bang Suma. Kita Yesus bahas berpesan penafsiran kepada dulu. muridnya Yahudi Sebentar, agar Bang waspada Suma. Saya kepada baru penyesat mau- yang datang saya kepada buka mereka dulu. memakai nama Yesus Kristus. Siapa Bang di Suma. luar Yesus Kristus, di luar Yahudi yang kemudian memakai nama Sebentar, Bang Yesus? Suma. Silakan. Diam dulu Bang Suma. Kita bahas tentang penyesatan dalam menafsirkan ayat ya. Saya ingin tahu Bang Suma, kita mulai dari Matius 19 ya, Matius 19. Di sini dikatakan demikian, saya bacakan. Mulai dari ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, manusia semula Adam dan Hawa. Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya berarti orang yang sudah dewasa, yang sudah mandiri dan bertanggung jawab, dan menyatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya kan, keduanya. Nah, di sini banyak kekeliruannya apa? Banyak orang yang sudah menyatu dengan istrinya tapi melakukan kekerasan, ya kan, mereka melakukan kekerasan, berarti mereka belum sadar akan ini, bahwa satu daging ini. Kira-kira nyambung nggak, Sekarang, teman-teman? sekarang saya tanya kepada Bang Penyesat itu Suma. siapa Rames? Oi. Nyambung Ini kayaknya. saya bahas tentang salah penafsiran. belut listrik ini Penyesatan nyambung. dalam penafsiran. Nah, Ya, sekarang saya coba tanya kau Bang Suma. tafsirkan, Sebentar, Matius Bang Suma. 24. Saya Kamu baru yang mau tafsir, tanya. jangan saya. Saya Kamu sekarang tafsir baru mau Matius tanya. 24 coba. Coba. Sebentar, Bang Suma, saya baru mau tanya ini. Tadi saya jelaskan penafsiran yang salah di dalam iman saya, ya kan? Oh, Supaya di mana jangan salah berarti? Salah Sekarang berarti. saya bertanya kepada Bang Suma, tolong Bang Suma tafsirkan saya ini, Anissa 3 ini, di sini siapa yang mampu berlaku adil? Karena mohon maaf Bang Suma, yang saya tahu, yang saya ketahui, yang bisa adil itu Tuhan dan utusan Tuhan saja. Oi, sesuai tema, oi. Manusia Enggak lah, yang bisa belut berlaku listrik adil. ini enggak tahu. Silakan maksudnya apa dia? dijelaskan. Sakit jiwa. Penyesat yang datang memakai nama Yesus di luar Yahudi itu siapa? Jawab. Jangan ke Al-Quran. Kau untuk mengerti sempak aja dengan karung goni susah. Kapan kau lari ke Al-Quran? Al-Quran Bang itu Suma, saya bilang udah lemparkan ke bahwa neraka kita orang lagi kalau dia ngalah. membahas, Kamu ke neraka sana, kau tukang masak di neraka, kau tukang masak di sana. Jangan kau di sini. Sudah aku bilang, orang kalian itu tidak akan pernah bisa mampu membantah dalil Bible. Kalian tidak bisa bertahan selain
hanya membahas terjemahan Al-Quran. Itu aja. Kamu ditertawakan umat Islam. Ditertawakan. Tidak ada umat Islam menjadi guru dengan memakai terjemah. Gak nyambung kau itu. Gak nyambung. Kau tidak bisa bertahan. Agamamu ini beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu yang harus kau tekankan di situ, dan kau harus tegas di situ. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di situ kau harus perkuat dirimu tuh. Jangan malah kau lari ke agama orang. Kami ini sasaran untuk dijadikan murid dari sembahan kalian yang keluar dari kubur itu. Kami ini dijadikan sasaran oleh makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus itu. Kami dijadikan sasaran oleh makhluk yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Maka kami bertahan dan kami menyerang. Bertahan dalam perang yang paling bagus itu adalah bertahan dengan pola penyerangan. Nah itu. Kau juallah itu. Kamu kan diminta jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Siapa yang membisikkan perintah itu? Makhluk yang keluar pada hari ketiga. Nah, lanjutkan misinya. Perintah lo itu jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, berdosa kalau dalam kaidah Islam. Karena perintah mutlak. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Karena itu perintah. Maka jadikanlah kami muridnya. Kalau bisa, tapi mimpi. Kalau dulu iya. Sekarang insya Allah enggak lagi. Sudah ada pejuang-pejuang yang sudah termaterai. Bang Suma, Bang Arif, Dinda Alif, Dinda Natali, Dinda Dito, Bang Handi, Dinda Felix. Semua. Gak bisa lagi kalian goyang. Satu-satunya cara cuman apa? Buka terjemahan Al-Quran. Habis itu Anda manai sesuai dengan otak sendiri. Seumur hidup tidak pernah mandi junub, mau bahas Al-Quran. Tiap hari makan babi, bahas Al-Quran. Gak bisa. Ya, rusak otak kau itu. Bantah kami, bantah. Siapa orang banyak di luar murid Yesus yang memakai nama Yesus yang kata Yesus menyesatkan banyak orang? Siapa mereka itu? Itu yang kau harus bahas. Jadi ada Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum fala tamilu kullal mail. Kenapa itu yang kau bahas? Kejauhan kau main. Naik lagi belutnya. Pasar Ibu. Ya. Pasar Ibu. Ya, selamat siang Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan mau berdiskusi, tapi kok ada bunyi-bunyi dangdutan itu, Bang. Musiknya tolong jauhkan dulu dari itu. Dari keramaian, Bang. AJV, lebih panas lagi dong biar aku puas. Katina, syukran Katina. Pasar Ibu, silakan. Ya, silakan. Al-Hijr ayat 6 gimana tuh? Iya. Markus 3. Maka menurut keluarga Yesus sudah gila. Kalau Al-Hijr itu orang-orang yang menuduh orang kafir, musuhnya yang menganggapnya gila. Tapi Yesus keluarganya yang menganggapnya gila. Udah, malas. Allahmu yang memasukkan. Sama admin aja Bang Jumah. Waduh, gak tahu. Ya, lemparkan ke toilet. Ya. Ini bro, Cak admin. Selamat siang, Cak. Nah ini kalau ini terlalu sopan ini. Ya, Kang Dito ini, Dinda Dito sama Dinda Felix. Monitor. Tidak tega kalau aku ini. Monitor. Silakan. Saudara kita bro admin, beliau orang baik, tolong dituntun. Silakan. Saya nyimak
sambil bikin kopi campur Masako. Lanjut. Ini si Rames mau minta naik lagi, ini naik lagi. Waduh, Rames. Apa itu? Belut listrik ngapain dinaikkan? Ayo, silakan. Silakan, Dek. Kang Dito, silakan, Pak. Ya, sama kalau balik aja dulu. Saya di sini makan siang sambil nyimak. Silakan. Siap, Gurunda. Kalau sama saya, Bro Admin ini kan Katolik. Saya mantan Katolik. Tapi menarik temanya ini. Siapakah penyesat itu? Ah, Aku terus terang belum panjang nyimaknya. Jadi sempat scroll. waduh. Iya, cuma kan sudah sering. Jadi dikatakan di Matius 24, waspadalah. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Kan gitu. Ya, betul. Sebab mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Agama apa yang suka pakai nama Yesus? Yang suka pakai, ya kan Kristen pakai nama Yesus tuh. Ya sudah, berarti penyesat itu ya Kristen. Apa lagi? Bukan untuk menyesatkan. Lalu yang dikatakan Yesus di situ setelah mereka akan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang dimaksud apa? Penyesatan itu yang bagaimana? Maksudnya bagian mana yang dianggap sesat begitu? Yang suka sesuai dengan yang tertulis yang kita baca. Makanya menurut dalil ini Kang itu suaranya putus-putus ya, Bang. Tak kira sinyalku malah lu, Bang. Enggak, kalau punya agak jamin enggak. tidak mengatakan nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Suaranya Kang itu putus-putus. Kang itu sinyalnya Aduh, putus-putus. sinyalku nggak beres. Silakan Ustaz Alif mungkin. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Aku monitor. Ya, silakan Ustaz Alif dengan Cak Bro ini. Silakan Cak. Maksud mah tega. Saya meneruskan kalimat tanya Kang Dito yang tadi putus-putus mungkin ya. Jadi akan ada segolongan orang, mungkin nanti mereka membentuk satu komunitas yang mereka itu ketika dalam melakukan pengajaran mengatasnamakan Yesus, kan gitu. Menurut Yesusnya, dia itu akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, komunitas itu diberi nama siapa? Nah, diberi nama apa maksudnya ya? Guru udah nulis kayaknya Ustaz Alif ya. Jauh. Oh ya, rame di belakang itu. Bantu di mute aja. Mau di mute ya, Ustaz Alif? Iya. Iya. Pertanyaan kita lebih mudah. Mungkin teman-teman Kristen tidak tahu, ya. Komunitas itu apa? Nah, komunitas tersebut setelah kita telusuri dan kita cari tahu, ternyata komunitas itu dinamai Kristen. Waduh. Nah, Bang Ali. Iya, lanjut dulu. Sakit. Kok jadi adu? Sakit yo. Nah, iya, sakit. Oke, itu hasil dari penelusuran kami. Seandainya Bro Admin keberatan atau itu tidak tepat, tolong bantu saya jawab, komunitas apa yang mengatasnamakan Yesus? Silakan Bro. Ya, kalau komunitas apa ya kita nggak tahu Bang komunitas apa, karena banyak ya, dan itu kadang bisa satu orang, kadang bisa berbentuk komunitas. Cuman kita nggak tahu komunitasnya apa, di masa depan juga mungkin ada tapi kita nggak tahu. Cuman
Cuman kalau berkaca pada, jadi komunitas yang mengatasnamakan Yesus dalam pengajaran pun Anda belum tahu sampai detik ini. Luar biasa. Begini, banyak yang menggunakan sosok Yesus dalam keagamaan, misalnya Kristen, Katolik, Ortodok, Protestan, semuanya lah, termasuk Islam. Makanya tentang loh, kan tadi dibilang banyak yang menggunakan. Coba kita lihat menurut Yesusnya, ini sudah sering kita bahas. Jangan ke Islam dulu, jangan ke Islam terlalu jauh. Di situ kan mengatakan kata Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah itu Yesus ngasih contoh lebih spesifik lagi. Nah contoh yang barusan saya sebutkan, yang saya kutip dari pernyataan Yesus, apakah itu termasuk orang Katolik, orang Kristen, karismatik, semualah denominasi yang ada di kekristenan? Atau Katolik tidak pakai nama Yesus? Ya pakai, tapi kita pakai nama Yesus semua. Tokoh Yesus ini kita pakai hampir di semua agama yang ada di Indonesia loh. Entah itu Kristen, Katolik, Protestan. Cek suaraku masuk ya bang? Iya bagus bro, bagus. Ustaz Talib, silakan Ustaz. Talib, sinyalnya bang. Cek, tadi suaranya hilang. Ya, suaranya tadi hilang, suaraku. Nah, jadi komunitas itu termasuk di dalamnya adalah Katolik dan Protestan. Iya. Anda setuju atau sepakat berarti? Saya setuju. Kan tadi saya sebut kalau komunitas banyak, Katolik, Protestan, Ortodok, semuanya lah. Bahkan termasuk Islam gitu loh. Saya menyebutnya begitu. Ya, berarti semua ya? Semua. Cukup kita wakilkan di komunitas yang besar, nanti pecahannya tidak perlu kita bahas. Nanti ada komunitas Katolik, Protestan, dan Ortodok kan gitu. Mereka semua bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Benar ya, jelas ya. Kalau Anda menyebut nama Islam, di Islam tuh nggak ada yang menyebut nama Yesus ketika ngusir setan, kan gitu. Iya. Oke. Udah clear? Ya sudah clear. Clear. Nah, di situ membuktikan, Bu Admin, di situ membuktikan akan ada yang diusir oleh Yesus. Diusir oleh Yesus. Pengusiran itu tentu pengusiran dari surga, artinya tidak masuk surga. Pertanyaan saya, orang yang diusir oleh Yesus itu, yang diusir oleh Yesus itu, kalau tidak masuk surga, komunitas itu masuknya kemana? Kalau nggak masuk surga ya KKB penyucian. Selokan. Kira ini selokan. Kita masuk surga macet tuh bang. Siapakah penyesat itu, kan pertanyaannya begitu. Lah ini kita bahas. Di soal masuk kemana kan bukan itu yang dibahas. Siapa yang dimaksud penyesat? Kan diusir. Kenapa ini perlu dipahami dan perlu diketahui? Karena para pelakunya biar tahu nanti mereka itu akan kemana, gitu loh. Biar paham. Karena gini Bro Admin, sering kami mendengar terutama misionaris yang membawa selebaran kertas, yang pergi ke sana sini dan sebagainya, bahkan di dalam berdiskusian, mereka sering mengatakan percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Kamu masuk surganya tidak mudah-mudahan, tidak seperti di keyakinan ono. Itu sering terjadi. Ternyata narasi itu adalah narasi pepesan kosong belaka. Seperti penawaran dari para asuransi bodong yang menawarkan di awal benefit yang begitu hebat, taunya bermasalah di akhir, klaim aja nggak bisa, kan gitu. Nah,
pernyataan itu yang disampaikan oleh teman-teman Kristen ketika mereka menyebar brosur untuk memperbesar komunitasnya dibantah oleh Yesus. Iya toh, justru Yesus itu akan melakukan pengusiran kepada orang-orang yang bernubuat, bermukjizat, mengusir setan, manggil Yesus Tuhan. Dan tindakan-tindakan mereka itu beribadah, mengusir setan, semua yang tadi saya sebutkan, itu pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Artinya, menurut orang Kristen yang berdasarkan ajaran dari Mr. Paulus yang tertulis di Roma 10 nomor 9, orang Kristen akan masuk surga ketika menjual nama Yesus atau mengatasnamakan Yesus. Tapi menurut Yesus, orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan jaminan pengusiran dari Yesus. Itulah bedanya ajaran Yesus dengan ajaran orang lain yang menjual nama Yesus. Saya rasa jelas ya? Jelas? Bro? Jelas ya. Berarti menurut Bang Lip yang disebut penyesat yang mana? Ya tadi udah disebutin ciri-cirinya. Nabi palsu, pengajar palsu, Mesias palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Nah, ciri-cirinya apa kata Yesus? Mengusir setan. Ciri-ciri dari buah hidung. Nah itu dia mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Kan gitu Bro Admin. Bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu sudah sangat jelas. Ingat loh, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen, orang Katolik itu ada jaminannya. Tapi jaminan dari Yesus masuk surga yang menuhankan Yesus itu tidak ada. Kalau kita lihat, coba di mana Yesus menjamin orang yang menuhankan Yesus, beribadah di hari Minggu menuhankan Yesus, menyembah Yesus, bawa salib dan sebagainya, orang itu dijamin masuk surga. Ada nggak jaminan dari Yesus? Sudah 2500 tahun pertanyaan ini berlalu, minus berarti 500. Coba ada nggak di mana? Beramin. Jaminan dari Yesusnya. Kalau pengusirannya ada masalahnya ini. Jaminan berarti kan berbanding dengan ayat itu ya. Gimana? Ya berarti kan yang sebanding dengan ayat itu tuh maksudnya. Iya kan gini, saya ulang lagi ya. Dari pernyataan Yesus akan ada penyesat, nabi palsu yang mengajarkan ajaran tentang Yesus, lalu dia mengatasnamakan Yesus, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu kata Yesus akan diusir. Jaminannya ada, jaminan pengusiran itu ada. Nah, coba sekarang jaminan dari Yesus yang menuhankan Yesus, beribadah hari Minggu menuhankan Yesus, bawa-bawa salib ketika Yesus di kayu salib, orang itu masuk surga itu ada nggak jaminannya dari Yesus? Ya kalau benar-benar menerima kan sudah dijamin lah. Kalau benar-benar menerima, bukan hanya di mulut saja kan begitu maksudnya. Iman yang Anda setuju nggak? Matius 7:23 Yesus sudah pasti akan mengusir segolongan orang. Anda setuju nggak? Iya. Oke. Tadi golongan tersebut terindikasi pelakunya adalah Kristen dan Katolik. Setuju ya? Ini bagian dari mereka kan. Ya pokoknya ada nanti denom banyak, tapi saya tidak sebutkan satu persatu habis waktu nanti karena terlalu banyak denomnya. Nah, itu jaminannya. Sekarang itu jaminan pengusiran. Jaminan orang-orang Kristen dan Katolik itu akan masuk surga karena dia menuhankan Yesus, beribadah menyembah Yesus, sampai bawa-bawa salib, ada sampai acara teatrikal.
Yesus disalib, orang itu masuk surga, ada nggak jaminan dari Yesus? Ya ada tak? Ya di mana? Ya seperti yang di Yohanes 3:16 itu, terus Yohanes 10:28 itu, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka itu orang yang tiap hari Minggu ke gereja menuhankan Yesus bawa salib. Orang percaya di sini bukan itu. Iya, orang yang bawa dalilnya barusan, yang Anda sebutkan dalilnya, orang itu ketika ibadah itu ke gereja bawa salib. Iya, atau tempat ibadahnya ada salibnya. Nah, kalau tempat ibadahnya kan bebas, cuma kan sekarang difasilitasi bangunan namanya. Iya, mereka percaya beribadahnya itu ke gereja, lalu dia menyembah Yesus gitu. Iya, memang beribadahnya menyembah Yesus. Contoh, tempatnya bebas, Bang. Tempatnya bebas. Ini contoh, Yesus selesai dia mengajar 3 tahun, walaupun belum tuntas secara keseluruhan, tapi firman yang disampaikan oleh Bapa sudah diterima oleh Yesus dan Yesus sudah ajarkan semua kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid Yesus ini ketika dia menerima pengajaran dari Yesus, ada nggak bahwa percaya Yesus mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga? Ada nggak? Dan disuruh beribadah ke gereja menuhankan Yesus dari murid-murid Yesus yang mendengarkan pengajaran Yesus. Karena murid-murid ini didoakan oleh Yesus masuk ke dalam surga, mereka bersatu bersama dengan Yesus, bersatu bersama dengan Bapa. Itu murid-muridnya. Nah, pertanyaan saya, ini contoh lebih spesifik lagi. Mereka itu beribadah ke gereja di hari Minggu kah? Mereka ketika ibadah itu menuhankan, manggil Yesus Tuhan kah? Atau mereka justru beribadah sebagaimana Yesus beribadah dan kebiasaan orang-orang Yahudi beribadah? Nah, karena mereka itu yang didoakan oleh Yesus, mereka yang akan diberikan keselamatan oleh Yesus. Begini Bang, maksudnya kenapa hanya mereka? Kenapa disimpulkan hanya mereka? Sementara di situ aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Aku berdoa, kata Yesus. Ya, untuk para murid. Kan kita para murid semua ini. Para murid itu didoakan oleh Yesus akan mendapatkan keselamatan masuk surga. Dia sendiri yang murid-murid Yesus itu yang mendengarkan pengajaran Yesus. Ada nggak pengajaran yang diterima oleh murid-murid Yesus sebagaimana kebiasaan orang Kristen sekarang ketika beribadah? Nah, ya itu kan sudah diwariskan tradisi dari para murid, memang seperti itu. Justru begini Pak Alif, itu kan mendoakan para murid, bukan mendoakan dunia. Makanya peristiwa terakhir Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi menjadi Kristen itu yang menjadi muridnya Yesus, menjadikan Yesus sebagai gurunya. Murid-murid Yesus itu kan didoakan keselamatan oleh Yesus. Ada nggak murid Yesus ketika dia beribadah sebagaimana orang Kristen beribadah? Loh, ibadah kita justru datang dari tradisi mereka. Ibadah yang sekarang. Murid Yesus itu kan beribadah karena melihat Yesus beribadah. Kan gitu. Yesus beribadah, Yesus menyembah. Yesus menyembah Bapa, betul. Para murid juga menyembah Bapa dan Yesus. Kadang-kadang udah sederhana dibikin ruwet lagi. Enggak ada yang ruwet, Bang. Oh, memang seperti itu. Ya, murid-murid Yesus itu kan menerima pengajaran dari Yesus. Bro. Murid-murid Yesus kan menerima pengajaran dari Yesus. Oke? Ajaran apa nih? Berarti ketika mereka beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Yesus, kan gitu. Saya tanya, Yesus ibadahnya ketika dia beribadah, dia masuk ke tempat ibadah orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Kristen itu belum ada waktu itu, Bang. Belum ada. Itulah berarti ibadahnya di tempat ibadah orang Yahudi, kan gitu.
Begitu juga murid-murid Yesus. Artinya imannya Yesus, pahamnya Yesus, dan murid-murid Yesus itu Yudaism. Atau kalau kita sebut sekarang, mereka itu ibadahnya orang Yahudi, mereka itu agamanya Yahudi, kan gitu. Salah, Bang. Yesus Dengerin aja dan Yesus. murid Yesus. Ya, Ketika mereka beribadah, mereka ke sinagoge, mereka beribadah sebagaimana orang Yahudi menyembah Tuhannya. Salah juga itu, Bang. Yesus bilang begini. Nah, aku bacakan ayatnya. Kalau orang Kristen beda, tempat ibadahnya beda, yang disembah oleh Kristen juga beda beda dengan apa yang disembah oleh Yesus. Coba gini bro, sebelum kita baca ayat, Yesus ketika dia beribadah ke sinagoge bersama dengan muridnya dan orang-orang Yahudi, siapa yang disembah oleh Yesus? Saya tanya. Yesus nggak mengajarkan menyembah di sinagoge. Nih, dengerin ajaran Yesus nih. Aku dengar kok mengalip. Ya di bait Allah bait Allah malah makin gak ada lagi. Yesus ketika mengajar di tempat ibadah di Betel, bait Allah, bait El. Yesus ketika beribadah mengajar bersama orang Yahudi, siapa yang disembah oleh Yesus? Disembah Bapa, kembali ke Bapa. Soal tempatnya itu bukan di sinagoge, bukan juga di gunung. Ya di bait Allah bro Admi. Bukan juga ya, lo dengerin ya nih. Yesus mengajar itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Bro, Yesus dengan murid-muridnya dan seluruh orang-orang Yahudi, dia pergi ke tempat ibadah mereka, betul nggak? Enggak, Yesus mengajarkan yang berbeda. Nih, dengerin nih pengajarannya nih. Ringan juga dengan ini. Enggak kok, jaringanku dengar bagus. Enggak, dengar. Berangin. Yesus ketika dia mengajar bersama dengan orang-orang Yahudi, berikut juga murid-muridnya, dia beribadah di tempat ibadahnya orang Yahudi yang mereka sebut bait Allah, kan gitu. Benar nggak? Benar. Siapa yang disembah oleh Yesus? Apa? Cek Bang Alip. Wah, jaringan jelek ya. Bapak katanya Ustaz Ali. Bapak. Yusuf Supriyanto. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Gurunda sudah monitor Gurunda. Ustaz Ali jaringannya jelek kayaknya. Ustaz Ali. Coba lanjut dulu aja mungkin kalau putus-putus. Nah ini bagus. Bukan. Oke, jadi kalau gitu clear ya. Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang Yahudi, mereka beribadah ke tempat ibadahnya, menyembah Tuhan mereka, betul kan? Iya pernah ke situ, tapi juga mengajari tempat lain, Bang Alip. Iya, kita mengajar tempat lain. Nah, Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, berdakwah di tengah orang Yahudi, mereka menyembah Tuhan mereka, kan gitu. Pertanyaan saya, kenapa Anda malah menyembah orang Yahudi itu? Ya karena para murid melakukan hal yang sama. Lah kan tadi sudah dicontohkan. Yesus itu orang Yahudi, menyembah Tuhan dia beserta dengan murid-muridnya, termasuk juga tempat ibadahnya, mereka itu menyembah Tuhan mereka. Yesus orang Yahudi bersama orang-orang Yahudi menyembah Tuhan mereka. Sekarang kenapa orang Kristen menyembah orang Yahudi yang bernama Yesus? Ya karena para murid melakukannya lebih dulu, Bang. Para murid melakukannya lebih dulu dan kita mewarisi. Di mana murid
Yesus beserta dengan Yesus menyembah Yesus itu gimana? Lah itu di Matius kan sudah ada itu, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka yang begitu sih, mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Jadi para murid itu sudah menghormati, itu penghormatan itu. Menghormati, sopan santun itu bagian dari penyembahan. Iya, beda, bukan menyembah sang pencipta. Kan kitab ada itu ada proskuneo, ada latreo kan gitu. Nah, yang namanya proskuneo ya sebagai penghormatan itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Hanya di situ melakukan kata menyembah atau persembahan kan gitu. Bedakan. Ibarat kalau di Islam itu ada kata usjudu, sujudlah kalian. Sujud mana penghormatan, bukan ubudu kepada manusia itu, bukan beribadah gitu loh. Kayak yang dimaksud sujud kan proskuneo itu ya sebagai penghormatan, menghormati. Itu udah kelar itu. Udah kelar. Yesus itu kan menyembah itu memang gini, menyembah itu memang menghormati. Mengalit, jangan terjebak di situ. Menyembah ya, betul. Anda menghormati orang tua ada nggak? Yang menyembah juga itu. Nah, iya, itu maksudnya konteksnya ranahnya kepada makhluk yang dibatasi pemaknaannya, bukan seperti menyembah sang pencipta. Itu sudah salah tadi. Yesus beribadah menyembah kepada Tuhannya yang tidak kelihatan, kan gitu. Iya, Yesus sendiri juga sudah bilang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi kalau menyembah dalam konteks menghormati, ya berarti harus sama. Itu ayatnya ada, Bang. Saya nggak berdasarkan asumsi, berdasarkan ayat. Iya, penghormatan itu kan. Iya, Bro Admin paham. Yesus sendiri menyembah siapa? Dalam konteks ibadah itu menyembah siapa coba? Menyembah Bapa. Kan sudah menyembah Bapa. Iya. Berarti murid-murid Yesus juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu? Betul. Yang diajarkan oleh Yesus itu juga orang-orang Yahudi, kan gitu. Nah, sementara orang Kristen pergi ke tempat ibadahnya, berseru kepada Yesus Tuhan dan menyembah Yesus. Inilah yang akan diusir oleh Yesus, kan gitu poinnya. Enggak, yang karena itu bukan contoh yang diberikan oleh Yesus. Enggak tuh, Bang. Cek. Susah Bro Admin ini. Ustaz Alif berkarat. King, Anda percaya Yesus orang Yahudi? Percaya. Maksud gini Ustaz, nggak boleh memaksakan kesimpulanmu sama orang Kristen. Nggak ada yang dipaksakan. Oke lah, artinya kan udah ditolak sama Bro Admin, nggak begitu katanya. Janganlah. Yang mana yang nggak begitu, yang mana? Yang gini loh. Kenal ini dengerin satu pengajaran Yesus yang harus mengerti ya. Yesus mengajarkan, saya percaya saja supaya bisa dipahami begini. Yesus pernah berkata begini, sebab sama seperti Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalau memang penyembahan dalam konteks menghormati artinya harus sama dan setara. Apa yang dilakukan para murid sudah benar. Ketika di dalam menghormati anak, Yesus berjumpa dengan mereka. Menghormati anak sama menghormati Bapa. Saya setuju. Nah, karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu bukan dari diri Yesus, tapi dari Bapa yang mengutus Yesus. Kan gitu. Hormat itu ajarannya ikuti, bukan hanya hormati, kan gitu. Nah, sekarang ketika Bapa berfirman kepada Yesus agar Yesus sampaikan kepada muridnya kalau Yesus itu harus diimani sebagai utusan Bapa, Anda setuju nggak? Setuju. Artinya Yesus itu utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Kedua,
Ketika Yesus diseru sebagai hamba Tuhan, Anda setuju atau tidak? Yesus itu Yesus utusan Allah, Bapa, tapi dia Tuhan. Itu yang benar. Kalau Bang Alif ketika Yesus sebagai hamba Tuhan, Anda setuju atau tidak? Setuju. Ketika Yesus berkata seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya, begitu juga dia yang memutus utusan daripada dia yang memutusnya. Anda setuju nggak? Ya setuju, dalam Quran memang. Oke, setuju. Kalau begitu, satu-satunya Tuhan yang benar di situ bukan Yesus, kan gitu? Anda setuju? Satu-satunya Tuhan yang benar bukan Yesus. Iya, bukan. Ya bukan. Bukan, karena ada dua. Kalau begitu, poinnya satu-satunya Tuhan yang benar kalau bukan Yesus, siapakah dia? Ya Allah. Nah, bukan Yesus kan? Kalau ada yang menuhankan Yesus atau menambah Tuhan setelah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti orang itu mengikuti ajaran sesat, betul? Menghormati sebagai utusan Tuhan, bukan orang itu sedang menyembah Tuhan, bukan. Kan Yesus berkata, iblis aja dia kasih tahu, ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Dalam konteks beribadah, itu hanya kepada Dia, kata Yesus, bukan hanya kepadaku. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya beribadah atau untuk diibadahi dalam konteks sebagai Tuhan, itu nggak ada. Salah, bukan nggak ada, ada. Cuma Bang Alif yang tidak mau. Allah. Ada kok, kata menyembah juga ada kok, banyak kok di Alkitab menyembah Yesus. Mereka sujud ya, menyembah kepadanya. Banyak kata menyembah itu banyak. Namun konteksnya bedakan. Konteksnya yang kau bedakan. Dikatakan di dalam Alkitab, khusus Alkitab ya, Perjanjian Baru, Yesus adalah Allah, itu sudah tidak bisa dibantah kecuali dengan asumsi di luar Alkitab. Sebentar, Anda katakan Yesus adalah Allah. Kata Yesus Allah itu siapa? Ayo. Kata Yesus, jangan kau fitnah lagi. Allah. Bukan Yesus Allah. Kan? Yesus setara dengan Bapa. Gak bisa, kau fitnah Yesus di situ. Kau katakan Yesus setara dengan Bapa, kau fitnah Yesus. Kau fitnah gimana?
Waktu itu Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga dia. Itu dalam hal begitu juga utusan daripada dia yang mengutusnya. Di ayat lain dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Di mana kesetaraannya? Ya, yang tidak setara itu antara Bapa dan Putra, bukan antara Allah. Bapa dan Putra yang tidak setara itu. Di Putra kemana lagi ini? Loh, itu di dalam Alkitab bicara demikian, Bang Alif. Saya bukan membuat asumsi. Bapak dengan Yesus setara. Bapak dengan Yesus itu adalah Allah yang satu. Keduanya ini pribadi Bapa, pribadi Putra. Mana lagi nih? Kata Yesus tadi, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah yang benar yang Yesus ajarkan sebagai yang mengutus dia adalah pribadi Bapa. Satu-satunya itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Allah yang benar yang mengutus dia adalah pribadi Bapa. Iya, satu-satunya itu apakah Yesus atau bukan Yesus? Pribadi Bapa yang disebut Allah satu-satunya yang mengutus Yesus. Pertanyaan saya, Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan dari Yesus? Ya bukanlah, bukan pribadi Yesus. Ya bukan Bapa. Yesus kan? Makanya bukan jangan kau tambahin. Yesus. Sudah satu-satunya, di situ juga bukan Yesus. Kenapa tadi kau katakan Yesus adalah Allah? Itu kan penyesat namanya. Ya enggak, itu sesuai di Alkitab ada kok. Padamu apa? Nah itu tadi kata Yesus sudah sangat jelas kalimatnya. Iya, di ayat yang lain juga ada yang mengatakan. Ya berarti yang itu Yesus salah. Mana Yesus berkata seperti itu mana? Yang mana coba di mana? Satu aja. Satu dari ucapan Yesus yang Yesus mengaku dirinya adalah Allah itu di mana? Ya pengakuan iman Thomas. Ya Tuhan dan Allahku. Karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Loh itu iman kekristenan dibangun dari Alkitab, Bang Alif, memang seperti pengakuan itu. Thomas, kitab Thomasnya ditolak, kalimat itunya dikutip, oke. Di Yohanes 20:28, di 17-nya Yesus berkata akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Siapa menurut Yesus Allah itu? Kepada Bapa, kan sudah dikatakan. Nah, berarti bukan Yesus kan? Ya bukan pribadi Yesus kan? Yesus bukan pribadi Yesus. Menurut Thomas, Yesus adalah Allah. Nah, coba yang kau pegang ucapan Yesus atau ucapan Thomas? Ya dua-duanya toh. Dua-duanya. Yang satu mengatakan bukan Yesus, yang satu yang mengatakan mana? Yesus. Yang Yesus mengajarkan Bapa adalah Allah. Iman Thomas mengatakan Yesus juga Allah. Dan Yesus tidak menolak itu.